diperkirakan mungkin jumlahnya sekitar 1.000. Halo semua, akhir-akhir ini kita dengar bahwa kabar pemerintah Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menampung pengungsi dari Palestina yang terdampak konflik di jalur Gaza. Langkah ini menunjukkan kepedulian dan solidaritas Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi. Namun, di balik niat baik tersebut, ada berbagai tantangan dan pertimbangan hukum keimigrasian yang perlu kita perhatikan. Apakah Indonesia ini benar-benar siap menampung pengungsi dari luar negeri? Atau bagaimana aturan hukum kita mengatur tentang kedatangan pengungsi asing termasuk juga dari Palestina? Dalam video ini, saya akan menjelaskan dan membahas secara singkat bagaimana opini saya terhadap pandangan saya yang kontra terhadap rencana penampungan pengungsi Palestina di Indonesia, serta solusi lain yang tetap bisa menunjukkan kedukungan Indonesia bagi rakyat Palestina tanpa harus menampung mereka secara langsung. Menurut saya, rencana pemerintah Indonesia untuk menampung pengungsi Palestina sebenarnya didasari oleh rasa kemanusiaan yang tinggi. Tapi, kalau dilihat dari sisi hukum keimigrasian Indonesia, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan secara matang. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia harus memiliki izin keimigrasian yang jelas, seperti visa, izin tinggal, dan tujuan kedatangan yang sah. Sementara pengungsi terutama yang datang karena konflik biasanya tidak memenuhi persyaratan administratif tersebut. Ini bisa menimbulkan masalah hukum dan administratif bagi Indonesia. Jika pemerintah Indonesia berencana memberikan bantuan kepada pengungsi Palestina dengan cara menampung mereka di Indonesia, kebijakan ini perlu dikaji secara hati-hati dari sisi hukum keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Indonesia memang memiliki kewajiban untuk mengatur keluar masuknya orang asing termasuk pengungsi. Namun Indonesia juga belum menjadi negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Artinya, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum internasional langsung untuk menerima dan menampung pengungsi secara permanen. Dari sisi kontra, ada beberapa pertimbangan penting, seperti aspek hukum dan administratif. Penampungan pengungsi berpotensi menimbulkan persoalan hukum keimigrasian karena status hukum pengungsi di Indonesia masih berada di bawah pengawasan sementara atau temporary stay oleh UNHCR dan IOM. Bukan sebagai pencari suaka resmi yang diakui oleh hukum nasional. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dalam mekanisme izin tinggal, pemantauan, serta pengawasan terhadap mobilitas mereka. Kemudian, aspek sosial dan keamanan. Kehadiran pengungsi dalam jumlah besar bisa menimbulkan tantangan sosial, seperti potensi konflik dengan masyarakat lokal, keterbatasan lapangan kerja, serta tekanan terhadap fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Aspek ekonomi, menampung pengungsi dalam jangka panjang memerlukan biaya yang besar, mulai dari kebutuhan pokok, kesehatan, hingga pengawasan. Sementara Indonesia sendiri masih menghadapi banyak sekali tantangan ekonomi dan sosial dalam negeri. Namun, semangat kemanusiaan Indonesia ini tetap harus dijaga. Pemerintah bisa tetap memberikan dukungan kepada rakyat Palestina tanpa harus menampung pengungsi di dalam negeri. Dengan beberapa solusi alternatif berikut. Bantuan kemanusiaan langsung, seperti Indonesia dapat menyalurkan bantuan logistik, obat-obatan, makanan, dan keperluan darurat melalui lembaga internasional seperti UNRWA, Palang Merah Internasional atau ICRC, atau Organisasi Kemanusiaan Indonesia yang telah berpengalaman di kawasan konflik, diplomasi dan advokasi internasional. Pemerintah dapat memperkuat peran diplomatik di PBB untuk mendorong penggencatan senjata, membuka jalur kemanusiaan, dan menekan pihak-pihak yang memperburuk krisis. Kemudian, penyaluran bantuan pendidikan dan kesehatan di negara ketiga. Indonesia bisa mendukung pengungsi Palestina yang berada di negara-negara seperti Yordania, Lebanon, atau Mesir melalui beasiswa program pendidikan daring atau bantuan rumah sakit ke lapangan. Kerjasama regional dan solidaritas dunia Islam. Indonesia dapat berperan aktif dalam forum seperti OKI atau Organisasi Kerjasama Islam untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan kolektif tanpa menambah beban dalam negeri. Dengan cara ini, Indonesia tetap dapat menunjukkan solidaritas terhadap rakyat Palestina tanpa melanggar ketentuan hukum keimigrasian nasional, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keamanan dalam negeri.
kebijakan yang berimbang antara kemanusiaan dan kedaulatan hukum ini akan memperlihatkan bahwa Indonesia adalah negara yang berkepri kemanusiaan namun tetap berpijak pada aturan hukum yang jelas.